Halo guys, jangan mau dikibulin dengan gelar investor karena itu akan membunuh kalian. Apa maksud saya? Banyak orang yang sahamnya nyangkut dan dibiarkan lama dengan alasan saya investor jangka panjang, saya bukan trader saham, apalagi penjudi saham. Itu adalah racun yang sangat mematikan bagi Anda. Kenapa? Karena faktanya investor asing pun yang ada di Bursa Efek Indonesia itu setiap hari aktif. Apakah mereka itu penjudi, apakah mereka itu trader, atau apakah mereka itu bukan investor? Mereka itu investor. Dan faktanya mari kita lihat di chat saya. Ini adalah 13 saham yang mengalami kenaikan tertinggi selama hari ini. Ini saham belum buka ya, jadi ini 13 sahamnya. Ini adalah catnya secara 400 hari. Perhatikan catnya, fluktuasinya seperti itu, bisa naik seperti ini kemudian turun. Kalau kalian buy di sini dianggap sebagai bottomnya, kemudian membiarkannya sampai turun sini, padahal di sini ada kesempatan untuk naik, ini tentu saja yang menyebabkan Anda rugi. Jadi saran saya apa? Jangan pegang saham terlalu lama. Karena kita lihat grafiknya seperti ini, sangat fluktuatif. Jadi jadilah oportunis dalam saham ini. Kalau memang dia sudah di bottom line, di buy dan ambil secukupnya. Alasannya adalah mengapa investor seperti Lo Ke Hong ngomong tentang investor saham ditinggal 20 tahun, tinggal tidur dan bangun-bangun cuan gitu. Kalian nggak tahu bahwa investor besar seperti Lo Ke Hong ini akan kesulitan utamanya apa sih? Kesulitan utama adalah melepas saham dalam kondisi profit. Itu adalah kesulitan utamanya. Karena kenapa? Karena transaksi uang dia yang sangat besar, begitu di sell sedikit saja dalam ukuran dia, itu sahamnya sudah akan bergoyang. Itu sebabnya dia seringkali melakukan shadow sell, shadow buy, sehingga orang-orang investor kecil nih seringkali terperangkap buy, ikut-ikutan buy, kemudian turunnya sangat tinggi sekali. Dan itulah yang memang diinginkan oleh investor-investor besar, supaya kita menjadi investor tidur sehingga uang kita bisa diambil. Itu sangat merugikan sebagai investor. Dan apa solusinya? Tentu saja setelah kita melihat grafiknya seperti ini, solusinya adalah kita harus selalu update data saham, update berita saham setiap hari. Tidak bisa kita meninggalkan saham dengan alasan kita side job atau sebagai investor jangka panjang kita lebih ke fundamental. Karena fundamental pun itu maksimal efeknya hanya 3 bulan. Jadi kalau kalian sampai setahun berarti Anda mengabaikan faktor fundamental yang 3 bulanan itu. 3 bulanan itu apa? Itu adalah laporan keuangan. Karena pada prinsipnya saham itu hanya digerakkan oleh 4 hal. Yang pertama adalah tanggal laporan keuangan. Beruntungnya di sini selalu ada tanggal laporan keuangan. Kemudian apa? Aksi korporasi, misalkan saja merger, penambahan modal, pinjaman dalam jumlah signifikan dan sebagainya, yang intinya merubah struktur modal itu sangat signifikan, atau bergantinya kepemilikan saham itu sangat berpotensi mengubah harga saham. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga adalah faktor informasi atau berita-berita yang sifatnya ofisial, seperti di tempat saya ada di sini berita emiten yang selalu update. Dan yang keempat adalah lupa saya. Nanti saya tunjukkan lagi. Intinya bahwa kita akan cek sekarang apakah benar yang saya katakan. Ini adalah chart. Saya ambil contoh
cat dari ini adalah cap Ciwi Kimia. Lihat ini ya. Setiap saham itu memiliki slough seperti ini. Jadi inilah pentingnya. Jadi memang yang benar itu adalah analisa fundamental, berita digabungkan dengan teknikal. Karena kenapa? Seperti saham-saham yang sudah tua ini, Ciwi Kimia adalah saham yang sudah mature, tua. Biasanya dia akan membentuk slope yang seperti ini, lebih mudah diprediksi ya. Jadi kalau kalian buy di sini pun, ini slope-nya buy. Ini laporan keuangan, lihat ya, laporan keuangan. Ini juga laporan keuangan, tanggal laporan keuangan rilis ya. Ini tanggal laporan keuangan ketiga. Ketika dia turun, ketika dia naik, perhatikan 1 bulan sebelum, ini kurang lebih 1 bulan ya, 1 bulan lebih dikit sebelum laporan keuangan ketiga, karena ini sudah naik tinggi, otomatis secara psikologis dia akan turun. Dan memang performanya nggak terlalu bagus, akhirnya turunnya pelan. Tapi lihat, 1 bulan sebelum laporan keuangan Q4 dia naik. Jadi ini adalah bukti bahwa laporan keuangan dan juga news di sini ada news ya. Di sini ada news. Kalau saya geser newsnya ke belakang, nah ini adalah newsnya. Ini penting sekali karena ternyata ini sangat mempengaruhi. Dan di website saya juga sudah ada news itu. Jadi inilah alasan kenapa kita jangan tergiur oleh gelar sebagai investor kalau itu merugikan Anda. Karena memang beda karakter gitu ya. Mereka naik Mercy, kita naik Avanza. Terus kita berperilaku seperti naik Mercy. Dikasih Pertamax Plus, Pertamax Turbo. yang nggak cocok gitu ya. Bukannya makin kenceng, mesinnya bisa malah cepat rusak gitu. Jadi bertradinglah seperti karakter Anda, seperti apa yang seharusnya. Dan sebagai literasinya, lihatlah investor asing. Mereka itu sangat aktif setiap hari, buy sell. Apakah mereka trader? Apakah mereka penjudi? Karena memang yang namanya saham itu harus dilihat setiap hari dan menghindari fluktuasi seperti ini. Kalau kalian di sini nggak mau sell, sudah break, Bollinger sudah nggak mau sell. Padahal ini nggak ada aksi korporasi dan sebagainya. Beda ya, kalau ada aksi korporasi itu bisa break berkali-kali. Tapi itu pun juga dengan kaidah Elliott Wave. Tapi kalau nggak ada, ya harus di close saja gitu. Itu sebabnya sangat tidak disarankan gelar investor itu buang saja. Memang saya trader dan sedikit berjudi. Ini kata-kata yang intimidatif gitu ya, penjudi seolah-olah gitu ya. Masalahnya seperti ini. Kalau kalian buka toko, kalau kalian berbisnis, apakah tidak ada kemungkinan rugi? Justru itulah kita harus aware sepenuhnya bahwa ini ada unsur probabilitasnya. Justru itulah karena ada unsur probabilitas itu, kita harus benar-benar mempersiapkan diri dengan banyak variabel kepastian. Dan di website saya semuanya sudah ada. Silahkan kunjungi website saya sahamgue.web.my.id. Thank you. See you next time.